warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga Ananda semua di rumah sehat selalu ya, Nak. Baiklah, Nak. Hari ini kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 SMP. Silahkan siapkan buku IPA, buku tulis latihan dan buku tulis catatan IPA serta pena. Ingat ya, Nak, setiap materi pembelajaran ustazah silahkan Ananda catat ke buku catatannya. Oke, sekarang kita melanjutkan materi selanjutnya, bab 7. Buka bukunya halaman 250. Di sini ustazah akan menjelaskan kita di sini akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Kira-kira apa sih interaksi makhluk hidup tuh? Ada yang tahu nggak sih, Nak? Baiklah. Oke, dengarkan penjelasan kita akan belajar interaksi makhluk hidup. Silakan buka bukunya 252. Untuk interaksi makhluk hidupnya, pertama kita harus mengenal dulu pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan. Apa sih lingkungan, Nak? Ya, yang Anda sudah tahu sendiri, lingkungan tuh seperti daerah tempat tinggal, daerah kita di sekolah, daerah di mana-mana. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, lingkungan itu artinya tempat tinggal makhluk hidup. Biasanya itu dinamakan dengan habitat. Jadi anak ustazah, jika ada yang mendengar kata-kata habitat, jangan nggak tahu lagi. Habitat itu sama dengan lingkungan. Contoh, habitat kita di mana? Di rumah, di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Bagaimana? Habitat itu adalah tempat tinggal. Anak ustazah, di mana habitatnya? Ya di rumah, kan tempat tinggal. Ya, lingkungan itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Itu dinamakan habitat. Baiklah, Nak, lingkungan itu dibagi atas dua, Nak. Ada namanya biotik dan ada namanya abiotik. Kira-kira anak ustazah tahu nggak sih apa itu biotik? Biotik itu adalah, bisa anak ustazah lihat di halaman 252 sampai 254. Biotik itu adalah makhluk hidup, Nak. Biotik ini dikategorikan makhluk hidup lingkungan yang adanya makhluk hidup. Contoh biotik itu seperti tumbuhan. Apakah kita juga biotik? Iya, kita kan hidup. Manusia, tumbuhan, hewan, itu biotik itu adalah makhluk hidup yang hidup, dia namanya biotik. Sedangkan abiotik, itu artinya tidak. Biotik itu makhluk hidup, artinya abiotik itu tidak hidup. Lingkungan yang tidak hidup. Apa contoh lingkungan yang tidak hidup? Tanah, air, udara, apalagi kebun, apalagi kelembapan. Itu abiotik. Sedangkan biotik itu adalah yang hidup, manusia, tumbuhan, lalu zat amoeba, pengurai, itu kan hidup. Udah tahu ya, Nak, perbedaan lingkungan itu dibagi atas dua, biotik dan abiotik. Selanjutnya kita akan belajar yang B. Tadi kan saya sudah menjelaskan kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Jadi bagaimana cara interaksi kita? Kita akan belajar yang B. B itu adalah komponen peran dan ekosistem. Sebelum itu kita harus tahu apa itu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara kita kan makhluk hidup dengan lingkungan kita, dengan bagaimana lingkungan kita, bagaimana tempat tinggal kita. Timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Itulah ekosistem di sini. Ekosistem ini, Nak, adalah ekosistem ini termasuk cabangnya biologi, yaitu dinamakan ekologi. Dan untuk anak ustazah ketahui, ekologi yang pertama kali dikenal, yang
buka bukunya 254, Bapak Ernest Haeckel. Dia asli Jerman, Bapak Ernest Haeckel asli Jerman. Beliau Pak Ernest itulah yang memperkenalkan ekologi ini adalah ekosistem adalah cabang dari pelajaran biologi atau ekologi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa komponen perannya. Komponen peranan ekosistem. Di sini kita akan belajar komponen ekosistem. Sebelum kita mengetahui apa itu perannya, kita harus mengetahui apa komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terbagi atas 3. Ada namanya produsen, ada namanya konsumen, dan ada namanya decomposer. Untuk Anda sudah ketahui, produsen, konsumen, dan decomposer itu berbeda ya nak? Sudah akan jelaskan, produsen itu adalah penghasil makanan yang dia sendiri yang menghasilkan makanan. Apakah kita bisa menghasilkan makanan? Tidak. Kita bukan produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Apakah makhluk hidup bisa sebagai produsen? Bisa, yaitu tumbuhan. Tumbuhan makhluk hidup bukan? Nah, selain tumbuhan apa? Hewan. Bisa. Hewan yang bersifatnya memiliki zat klorofil. Asal ada tumbuhan yang atau hewan yang berklorofil, ada ustazah tumbuhan yang hewan berklorofil. Ada. Coba lihat bukunya halaman 254. Hewan yang memiliki klorofil itu adalah fitoplankton. Fitoplankton itu adalah hewan yang memiliki klorofil dan dia bisa berperan sebagai produsen, penghasil makanan. Oke, sedikit lagi. Sedangkan tumbuhan yang memiliki klorofil bisa lihat kan klorofil itu apa nah? Klorofil itu adalah yang mengandung zat berwarna hijau, itulah klorofil. Nah, bagi yang tumbuhan yang mengandung zat berwarna hijau itu, dia bisa memasak makannya sendiri dengan cara mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Maka dari itu nak, ketika pagi-pagi nih, kalau di luar banyak tumbuhan, cobalah hirup seger karena tumbuhan sedang mengeluarkan oksigen. Tapi kalau malam anak sudah menghirup tumbuhan itu sesak napas kita. Karena ketika malam hari tumbuhan itu dia butuh oksigen. Jadi dia berebut sama kita oksigennya. Nah, kalau untuk pagi hari silahkan menghirup tumbuhan yang sedang berfotosintesis. Sedangkan malam hari jangan anak ustazah dekat-dekat dengan tumbuhan. Karena kita sesak napas. Karena tumbuhan juga memerlukan oksigen pada malam hari. Yang kedua, yang B, karena produsen itu penghasil makanan, yang B adalah konsumen. Konsumen itu adalah konsumsi, orang yang mengkonsumsi, orang yang memakannya. Apakah kita sebagai konsumen? Iya, kita juga sebagai konsumen, karena kita pemakan tumbuhan. Contoh, kita memakan produsen yang penghasil makanan itu yaitu sayur-sayuran. Lalu kita makannya, konsumennya. Bisa kita adalah konsumen. Tetapi di sini konsumen itu dibagi atas 3. Ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 ini adalah yang memperoleh langsung dari produsen. Hewan atau manusia, makhluk hidup yang memperoleh langsung dari produsen. Contohnya apa ya? Apa sih hewan atau kalau contoh konsumen 1 itu apa? Konsumen 1 itu yang memperoleh langsung dari produsen itu salah satu contohnya adalah kambing. Kambing langsung makan rumput kan? Nah, itu kambing itu adalah konsumen 1. Sedangkan konsumen 2 yang memperoleh langsung makanan dari konsumen 1. Nah, dia tidak memakan tumbuhan, tapi dia makan dari konsumen 1. Nah, biasanya konsumen 2 ini disebut dengan karnivora. Oke, apa disebutnya? Disebut dengan karnivora. Apa contoh konsumen 2? Contoh konsumen 2 itu adalah ular. Contoh tadi kambing makan rumput,
Lalu ular memakan kambing. Ular apakah bisa makan rumput? Yang enggak. Ular makan kambing. Konsumen 3. Konsumen 3 adalah hewan yang peroleh makanan dari konsumen 2. Hewan yang peroleh makanan dari konsumen 2 itu konsumen 3 namanya. Contohnya apa yang konsumen 3? Contohnya elang. Kenapa elang? Karena elang memakan ular. Elang makan ular. Jadi jika kita susut rumput kambing, ular, elang. Rumput ini sebagai produsen, sedangkan kambing ini adalah konsumen 1. Ular adalah konsumen 2 dan elang adalah konsumen 3. Kambing makan rumput, ular makan kambing, elang makan ular. Itulah urutan tingkatan-tingkatan. Ada decomposer. Decomposer itu artinya pengurai zat organik. Decomposer inilah yang tugasnya sebagai pengurai. Siapa yang bertugas? Bakteri pengurai dan jamur saprofit. Decomposer ini sangat penting dalam ekosistem. Kenapa? Karena dapat menghindarkan timbunan dari tumbuhan yang mati dan hewan-hewan yang mati. Contoh nih, misalnya ada bangkai nih. Bangkainya nih kenapa bisa habis, bisa hilang? Itu zat pengurai ini yang berperan. Pengurai inilah bakteri pengurai ini berperan agar tidak terlalu banyak timbunan tumbuhan yang mati dan hewan yang mati. Ada yang tumbuhan dan ataupun makhluk hidup yang tidak bisa diurai, ada juga, karena itu fosil-fosil yang sering dijumpai itu yang tidak bisa diurai. Ada yang bisa, ada yang tidak semua tumbuhan ataupun hewan yang bisa kita urai. Tapi bakteri pengurai ini sangat penting dalam peranan komponen ekosistem. Decomposer sangat penting ya nak. Bakteri pengurai inilah yang berperan untuk menghindarkan lingkungan dari timbunan tumbuhan dan hewan yang mati. Itu dia tadi komponen ekosistem. Baiklah nak, itu tadi materi kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan yang tadi sudah jelaskan. Lingkungan itu terbagi atas 2, ada biotik dan abiotik, dan ada juga peranan dalam ekosistem, di mana peranan ekosistem itu ada produsen dan konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan decomposer, di mana konsumen 1 memakan produsen, konsumen 2 memakan konsumen 1, konsumen 3 memakan konsumen 2, dan ada decomposer. Decomposer itu adalah zat pengurai. Silakan dicatat ke buku catatannya nak ya. Jika anak ustazah belum paham, silakan hubungi ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.